فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Pertemuan terakhir kita masih pada hadis Abu Jabir, hadis musalsal. Apa yang dimaksud dengan hadis musalsal itu? Nah, satu hadis yang para perawi sanadnya meriwayatkan secara berantai atas suatu sifat atau perkataan atau perbuatan yang sama. Misalnya di akhir hadis tertawa. Setiap perawi setiap meriwayatkan setelah itu tertawa, setelah itu tertawa. Ini contoh musalsal dengan apa? Dengan suatu perbuatan. Dan kita baru mengambil dua contoh hadis musalsal. Yang pertama musalsal bil qaul. Musalsal dengan perkataan pada apa? Pada hadis yang masyhur, usika ya Mu'adz la tada'anna dubura kulli salat an taqula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini hadis masyhur dalam as-sahih. Tapi yang riwayat dengan musalsal bil qaul dikeluarkan oleh Abu Nu'aim. Musalsalnya bentuknya apa, Abdurrahman Aceh? Bentuk musalsalnya bagaimana pada hadis ini? Setiap selesai hadis mengucapkan apa? Usika ya fulan la tada'anna dubura kulli shalah. Semuanya demikian. Setelah meriwayatkan hadis, kemudian perawi mengatakan usika pada muridnya. Nabi mengatakan kepada Mu'adz, usika ya Mu'adz. Kemudian Mu'adz mengatakan kepada As-Sunabihi, tayyib usika ya Sunabihi la tada'anna fi duburi kulli salah, dan seterusnya. Musalsal bil wasiyah. Adapun musalsal bil fi'il, kita mengambil satu contoh. Dalam riwayat Hakim dari hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, perbuatannya yaitu apa? Tashbik al-yadain. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadits Abi Hurairah, syabbaka biyadi Abul Qasim, kata Abu Hurairah. Abul Qasim menggenggam tanganku dengan apa? Menyela-nyelai jarinya. Di jari Nabi dimasukkan di antara salah-salah jari Abu Hurairah. Sekarang kita masuk pada contoh ketiga, wal musalsalu bil qauli wal fi'il. Musalsal dengan qaul sekaligus dengan perbuatan. Mithlu ma akhrajahu al-Hakim fi ma'rifati ulumil hadits. فقال حدثني الزبير بن عبد الواحد قال حدثني أبو الحسن يوسف ابن عبد الأحد القمني الشافعي بمصر قال حدثني سليم بن شعيب الكسائي قال حدثني سعيد الآدم قال حدثني شهاب ابن خراش الحوشبي قال سمعت يزيد الرقاشي يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
la yajidul 'abdu halawatal iman hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrihi. Seorang hamba tidak akan mendapati manisnya iman sampai dia beriman terhadap takdir yang baik maupun buruknya, yang manis maupun pahitnya. Taib. Qala wa qabada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala lihyatihi faqala amantu bil qadari khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrihi. Setelah mengatakan demikian, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menggenggam jenggot beliau sendiri sambil mengatakan, aku beriman terhadap takdir yang baik maupun buruknya, yang manis maupun pahitnya. Kemudian Anas yang meriwayatkan dari Nabi, qala wa qabada Anasun an lihiyatihi, dan Anas pun menggenggam jenggot beliau. Faqala amantu bil qadari khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrihi. Kemudian perawi setelahnya, setelah merawikan hadis ini, dia pun apa? Wa akhadha Yazidu bi lihyatihi. Yazid pun menggenggam apa? Jenggotnya. Wa qala amantu bil qadari khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrihi. Nah, kan perbuatannya berupa apa? Menggenggam jenggotnya, dipegang. Nah, digenggam. Sambil apa? Kemudian mengatakan amantu bil qadari. Berarti ada perbuatan, ada perkataan. Qala wa akhadha Shihabun bi lihyatihi faqala amantu bil qadari khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrihi. Qala wa akhadha Sa'idun bi lihyatihi faqala amantu bil qadari khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrihi. Qala wa akhadha Sulaimanu bi lihyatihi faqala amantu bil qadari khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrihi. Qala wa akhadha Yusuf bi lihyatihi faqala amantu bil qadari khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrihi. Qala wa akhadha Syekhuna Zubair bi lihyatihi faqala amantu bil qadari khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrihi. Qala lana Syekhu Abu Bakar Asy-Syirazi qala lana al-Hakim Abu Abdullah wa ana aqul an niyatin shadiqatin wa aqidatin sahihatin amantu bil qadari khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrihi. Wa akhadha bi lihyatihi wa akhadha Syekhu Abu Bakar bi lihyatihi faqala amantu bil qadari khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrihi. Ini apa? Bentuk musalsal baik dengan perkataan maupun perbuatan. Nah, wa akhraja musalsalan aidan Ibnu Asakir rahimahullahu taala fi Tarikh Dimashq. Kemudian contoh yang keempat, wal musalsalu bisiyahil ada. Nah, musalsal dengan apa? Sighah ada, yaitu sighah penyampaian hadis. Misalnya dengan sama, dicontohkan di sini ka'an yakuna musalsalan bisama, seperti ya, ka'an yakuna musalsalan bisama, seperti misalnya hadis tersebut musalsal dengan sama. Maksudnya apa? Semua perawinya mengatakan sami'tu. Kan kalau kita memperhatikan sanad-sanad hadis, terkadang perawi mengatakan sami'tu, qala akhbarana, qala haddatsana, ya kan? Beda-beda. Nah, kalau suatu hadis semuanya sami'tu dari awal sampai akhir hadis, ya, sampai akhir sanad semuanya dengan sami'tu, maka ini namanya musalsal bis sama'. Contohnya misal ma akhrajahu al-Hakim fi ma'rifati ulumil hadis faqala sami'tu Abul Husain Ibn Ali al-Hafidh yaqulu sami'tu Ali ibn Salim al-Asbahani yaqulu sami'tu Aba Sa'id Yahya ibn Hakim yaqulu sami'tu Abdurrahman ibn Mahdi yaqulu sami'tu Sufyan al-Thawri yaqulu sami'tu Aba Aun al-Thaqafi yaqulu sami'tu Abdullah ibn Shaddad. Ini semuanya pakai sami'tu. Yaqul sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul. Naam.
al-wudu'u mimma massatin nar. Abu Hurairah mengatakan wudu itu dari hal-hal yang telah terkena api. Jadi sesuatu kalau sudah dimasak dengan api, dibakar, ya, sudah dimasak, maka diwajibkan untuk berwudu. Seorang makan ayam bakar, makan sate, sudah terkena api, maka wajib untuk berwudu. Ini dulu. Dulu, tapi kemudian hukum ini dihapus. Jadi dulu kalau sudah makan sesuatu masakan yang dimasak dengan api, maka wajib untuk berwudu. Qultu wa qad nusikha al-wudu'u mimma massatin nar, dan telah dihapuskan wudu dari hal-hal yang terkena api, yang dimasak dengan api, sudah dihapus. Kemudian tersisa satu hal dari jenis makanan yang apabila dimakan oleh seseorang membatalkan wudu. Apa itu? Akbar, daging unta. Seorang kalau makan daging unta maka wudunya batal. Sebelum itu dulu walaupun bukan daging unta, kalau kita makan daging yang sudah dimasak dengan api maka batal wudunya. Tapi kemudian hukum ini dihapus. Hukum ini dihapus. Buktinya apa? Buktinya ketika Nabi SAW baru makan daging kambing, kemudian langsung beliau setelah itu menunaikan salat tanpa berwudu terlebih dahulu. Musalsal di sini semuanya apa? Dengan sighah ada sami'tu. Wal musalsalu bihalin minal ahwal. Yang kelima, musalsal dengan suatu kondisi dari kondisi-kondisi yang dilakukan oleh perawi hadis. Atau kondisi tertentu, misalnya kondisi perawi hadis ini semua adalah penduduk negeri Madinah, atau semua perawinya adalah Kufiyin misalnya, atau semua perawinya adalah Dimashqiyin, dan seterusnya. Ini musalsal bihalin minal ahwal. Kan yakuna musalsalan bi ahli baladin muayyan, seperti misalnya musalsal dengan penduduk negeri tertentu, semua perawinya satu negara, satu negeri. Kal musalsal bi Dimashqiyin, seperti misalnya musalsal semuanya dengan apa? Ahli Damaskus. Mithlu ma akhrajahu An-Nawawi fi khatimati kitabih Al-Adhkar. Faqala akhbarana Syekhuna Al-Hafidh Abul Baqa Khalid ibn Yusuf An-Nabilisi thumma Dimashqi rahimahullah. Qala akhbarana Abu Talib Abdullah wa Abu Mansur Yunus wa Abul Qasim Husain ibnu Hibatillah ibni Sisri wa Abu Ya'la Hamzah wa Abu Tahir Ismail. Qalu, guru yang banyak ini semuanya mengatakan akhbarana Al-Hafidh Abul Qasim Ali ibn al-Husain huwa ibnu Asakir rahimahullah. Qala akhbarana Syarif Abul Qasim. Kemudian kemungkinan ini Hibatullah Sisri atau Misri, wallahu a'lam, yang di atas. Apakah salah cetak atau memang demikian? Kemudian akhbarana ini kurang alif jelas. Al-Hafidh Abul Qasim Ali ibn al-Husain huwa ibnu Asakir. Qala akhbarana Syarih Abul Qasim Ali ibnu Ibrahim ibn al-Abbas al-Husaini Khatibu Dimashq. Qala akhbarana Abu Abdullah Muhammad ibn Ali ibn Yahya ibn Silwan. Qala akhbarana Abul Qasim Al-Fadl ibn Ja'far. Qala akhbarana Abu Bakar Abdurrahman ibn Al-Qasim ibn Al-Fard Al-Hashimi. Qala akhbarana Abu Mushir. Qala akhbarana Sa'id ibn Abdul Aziz An Rabi'ah
ibn Yazid an Abi Idris al-Khawlani an Abi Dzar radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an Jibril alaihi salam anillahi tabaraka wa ta'ala annahu qala. Baik, ini hadis Abi Dzar, hadis yang paling agung dari riwayat Dimashqiyin. Hadis kursi, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, aku mengharamkan atas kalian aku mengharamkan atas diriku sendiri kezaliman. Allah tidak akan menzalimi siapapun. Dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka jangan kalian saling menzalimi. Hadis yang masyhur dalam Arba'in An-Nawawiyah. Baik. Syahidnya di sini apa? Semua perawi-perawi itu adalah Dimashqiyin. Naam. Qala Abu Mushir qala Sa'id bin Abdul Aziz kana Abu Idris idza haddatsa bihadzal hadits jasa ala rukbatayhi. Naam. Kata Sa'id bin Abdul Aziz adalah dulu Abu Idris al-Khawlani, apabila menyampaikan hadis ini beliau berlutut. Naam, dengan kedua lututnya, berlutut. Karena agungnya hadis ini. Ya ibadi, ya ibadi, ya ibadi, yang maknanya agung, maknanya agung. Pantasnya setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari hadis tersebut. Cuman kita tidak pada pembahasan tentang makna hadis, tapi kita sedang mempelajari hadis ini sebagai contoh hadis yang musalsal dengan perawi-perawi ahli Damaskus. Qala Nawawi rahimahullah, hadza haditsun sahih rawainahu fi sahih Muslim wa ghairihi wa rijalu isnadihi minni ila Abi Dzar radhiyallahu anhu kulluhum dimashqiyun wa dakhala Abu Dzar radhiyallahu anhu Dimashq. Kata Nawawi, ini hadis sahih, kami meriwayatkan dalam Sahih Muslim dan yang lainnya. Dan semua perawi-perawi sanadnya dariku sampai kepada Abu Dzar semuanya adalah Damaskus, ahli Damaskus. Dan Abu Dzar telah masuk ke negeri Damaskus dan sudah dinisbahkan ke Damaskus juga. Nazilan. Walaupun aslinya Abu Dzar dari mana? Aslinya Abu Dzar dari mana? Indak. Syukran. Aslinya dari Yaman. Tayyib, Abu Dzar aslinya dari Yaman. Tayyib. Kemudian ke Damaskus. Dan dalam nisbah ikhwan, seorang kalau tinggal di suatu tempat sudah 4 tahun, 4 tahun ke atas, maka dia sudah bisa dinisbahkan ke tempat tersebut. Qala wakal musalsali bil misriyin wa huwa hadithul bitaqah, seperti musalsal dengan penduduk Mesir, seperti hadits bitaqah ini semua perawinya adalah misriyun. Wal musalsal bil muhammadin, atau hadits musalsal perawinya semuanya namanya Muhammad, Muhammad ibnu Fulan, Muhammad ibnu Fulan, demikian terus. Wa huwa hadithu Ummi Salamah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala istarqu laha fa inna biha an-nadhrah. Baik, hadits Ummi Salamah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tentang seseorang yang padanya padanya ain atau suatu penyakit, untuk Nabi perintahkan untuk meruqyahnya. Mintakan ruqyah untuk dia. Wal musalsal bil awwaliyah wa huwa hadits ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Baik. Musalsal dengan awwaliyah maksudnya hadis ini adalah awal hadis yang diriwayatkan oleh perawi itu. Jadi semuanya
ketika pertama kali mendapatkan hadis, ini hadis yang pertama kali didengar. Ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Semua perawinya, nah, ternyata apa? Itu adalah awal hadis yang dia riwayatkan. Orang-orang yang memiliki sifat penyayang, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyayanginya. Ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Kelanjutannya, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangi orang-orang yang di muka bumi, maka Allah akan menyayangi kalian, yaitu zat yang di atas langit akan menyayangi kalian. Al-jaza' min jinsil amal. Maka jangan jadi orang itu orang yang tidak punya sifat kasih sayang sama sekali. Sifat kaku, kasar, ini terharamkan darinya banyak kebaikan. Bahkan kasih sayang kepada binatang dinilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fi kulli kabidin ratbin sadaqah. Pada setiap sesuatu yang memiliki nyawa, itu ada sedekahnya. Kamu berikan kepadanya sebagai sedekah. Kucing diberi makanan, sedekah. Walaupun kalau makan tanpa izin kita marah-marah ya. Kalau sudah terlanjur hilang ya sudah diikhlaskan saja. Dimakan kucing. Besok lagi ditutup yang baik ya, syukron. Nah, ya. Akhrajahu Ibnu Asakir fi Tarikh Dimashq wa yaqulu fihi ruwatuhu haddatsani fulan wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu. Ini telah menyampaikan hadis kepadaku si fulan dan itu adalah awal hadis yang aku dengar darinya. Ini wa antahat tasalsul fihi ila Sufyan ibni Uyainah, dan tasalsul dengan awaliyah ini hanya sampai kepada Sufyan ibn Uyainah, tidak sampai kepada keseluruhan sanad. Qala Ibnu Hajar, "Wa man rawahu musalsalan ila muntahahu faqad wahim." Kata Ibnu Hajar, siapa saja meriwayatkan musalsal sampai akhir, maka dia telah keliru. Musalsalnya cuma hanya sampai Ibnu Uyainah. Nah, ini sekedar contoh hadis-hadis musalsal. Dan ini termasuk dari serba-serbi dalam ilmu hadis. Menunjukkan semangatnya hadis dalam semangatnya perawi hadis dalam mengamalkan sesuatu yang dia dengar, mencontoh apa-apa yang dia dapati dari gurunya. Demikian pula musalsal pada hadis pada hadis tentang 12 rakaat untuk dijaga dalam setiap harinya pada salat sunnah rawatib yang 12 rakaat, untuk dijaga setiap harinya sehingga dibangunkan baginya rumah di surga. Maka perawi mengatakan fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat itu semenjak mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perawi setelahnya juga demikian. Aku tidak pernah meninggalkannya semenjak mendengar dari si fulan, gurunya. Terus demikian. Ini juga contoh musalsal. Hukmuhu qad yakunu sahihan aw hasanan aw dha'ifan. Hadis musalsal ini terkadang ada yang sahih atau hasan atau dha'if. Terkadang asal hadisnya sahih tapi musalsalnya dha'if. Ada. Faedah, qala Adz-Dzahabi rahimahullahu taala wa ammatul musalsali wahiyah wa aktsaruha batilah likadibi ruwatiha. Dan mayoritas musalsal itu sangat lemah dan kebanyakannya batil karena kedustaan para perawi-perawinya. Terkadang perawi-perawinya ingin mempertahankan suatu bentuk yang bagus ya kan. Kalau musalsal kan keren ya. Sama terus misalnya dibikin semua sama sami'tu kan bagus. Rentet bagus atau dalam bentuk tertentu. Biar asik. Makanya kata Imam Nawawi kebanyakan musalsal itu lemah. Batil.
Karena apa? Perawinya berdusta. Fal musalsalat amatuha dha'ifa wa qad yakunul matnu sahihan wa tasalsulu dha'ifan. Sehingga hadis musalsal itu kebanyakannya lemah dan terkadang matannya sahih tapi tasalsulnya dha'if. Ya. Fa'idatun ukhra qad yaqa'u tasalsul fi kullil isnad wa qad yaqa'u fi mu'dhamih wa taqaddamatil amthilah. Faedah kedua, terkadang tasalsul itu ada pada semua sanadnya, dari awal sampai akhir sanad semua ada tasalsulnya. Tapi terkadang juga tasalsul itu hanya ada pada mayoritas sanadnya, berhenti pada perawi tertentu seperti pada riwayat awaliyah tadi, itu hanya sampai pada Ibnu Uyainah. Fa'idatun thalithah asahu musalsalin fid dunya huwal musalsal bi qiraati suratis Saff. Ini diingat. Hadis musalsal yang paling sahih di dunia ini adalah hadis musalsal dengan bacaan surat As-Saff. Bacaan surat As-Saff. Bagaimana hadisnya? Qala akhrajahu Tirmidzi faqala haddatsana Abdullah ibn Abdurrahman قال أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام قال قعدنا نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا فقلنا لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملناه. Dari Abdullah bin Salam, beliau mengatakan qa'adna nafarun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan susunan ini, ikhwan. Qa'adna nafarun. Baik, fa'ilnya mana? Indak ya Bapak? Baik. Fa'ilnya adalah dhamirna pada qa'adna. Sekarang nafarun sebagai apa ini? Baik, Pak. Baik. Badal atau akubayan. Kami duduk-duduk, yaitu sekelompok kami sekelompok sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk-duduk. Fatadzakarna, maka kami pun bincang-bincang. Dan perbincangan para sahabat perbincangan yang biasanya memperbincangkan perkara akhirat. Fakulna, maka kami katakan, seandainya kami tahu ada suatu amalan seandainya kami tahu amalan apa saja yang lebih Allah Subhanahu wa taala cintai, maka kami akan mengamalkannya, kami akan melakukannya. Fa anzalallahu ta'ala sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ini syahidnya. Baik sekalian orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengucapkan apa-apa yang tidak kalian lakukan? Baik. Karena ungkapan tadi, lau na'lamu ayyal a'mali ahabba ilallah la'amilnah. Baik. Karena belum tentu seorang mampu, apalagi kalau masalah jihad yang berat. Maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini. Qala Abdullah bin Salam faqara'aha 'alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Salamah faqara'aha 'alaina Ibnu Salam. Qala Yahya faqara'aha 'alaina Abu Salamah. Qala Ibnu Katsir faqara'aha 'alaina Al-Auza'i. Qala Abdullah faqara'aha 'alaina Ibnu Katsir. Jadi sampai Abdullah bin Abdurrahman semuanya ada musalsalnya. Jadi perawi setelah meriwayatkan hadis ini membacakan surat Saff secara sempurna. Nabi membacakan kepada Abdullah bin Salam, Abdullah bin Salam membacakan surat Saff kepada apa? Kepada Abu Salamah dan seterusnya. Ini musalsal fi qiraati suratis Saff. Ini adalah musalsal yang paling sahih. Waqad sahahu musalsalan al-'Allamah Al-Wadi'i rahimahullahu taala fi Sahihil Musnad mimma laysa fi Sahihain. Qala Dzahabi wa aqwa musalsalin huwa al-musalsalu bi qiraati suratis Saff. Ini kata Imam Dzahabi, beliau menegaskan
Riwayat musalsal yang paling kuat adalah apa? Musalsal dengan bacaan surat Shaf. Wa qala Ibnu Hajar min asahi musalsalin yurwa fid dunya al-musalsalu bi qiraati suratis Shaf. Termasuk musalsal yang paling sahih yang diriwayatkan di dunia ini adalah musalsal dengan bacaan surat Shaf. Ini faedah ketiga. Faidatun rabi'ah min fawaidil musalsal. Faedah musalsal itu apa? Ada 3 faedah disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala. Yang pertama, ittisalus sama' wa adamu husuli tadlis. Untuk menunjukkan bersambungnya perawi-perawi dalam mendengar hadis tersebut, ya kawan. Kenapa? Karena kalau ada musalsal seperti ini kan jelas berarti memang dia dengar dari gurunya. Buktinya dia apa? Meriwayatkan dengan cara yang sama. Paham? Dan juga apa? Menunjukkan tidak terjadinya tadlis, karena betul-betul berarti dia mendengar dari gurunya. Bahkan sampai sifatnya pun dia ikut riwayatkan. Yang kedua, istimaluhu ala mazidi dhabtin minar ruwah. Hadis musalsal mencakup apa? Tambahan dhabt dari perawi-perawinya. Karena selain meriwayatkan hadis juga meriwayatkan hay'ah tertentu, kondisi tertentu yang mereka lihat dalam periwayatan itu. Yang ketiga, al-iqtida'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yaf'alu. Sebagai bentuk peneladanan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang beliau lakukan, seperti pada bacaan surah Shaf tadi. Ketika Nabi membacakan surah Shaf sampai akhir, maka apa? Perawi pun ikut setelahnya membacakan surah Shaf kepada muridnya. Kemudian terus diikuti dari murid, dari guru ke murid, guru ke murid, terus sampai akhir. Nah, ini tentang hadis musalsal. Baik. Barakallahu fikum. Kalau kita meriwayatkan musalsal apa kira-kira? Kalau kita meriwayatkan hadis, kita kira-kira musalsal apa? Musalsal bid-du'afa, ya kan? Musalsal dengan perawi-perawi yang dhaif. Ya. Karena kita dhaif semua ini, enggak tangguh di kalangan a'imah terdahulu. Barakallahu fikum, naktahi bihadza, subhanakallah, asyhadu an la ilaha illa anta